Selamat pagi. Baik, di sini saya akan menunjukkan posisi repeater yang berada di Bluetooth dan jarak jangkau repeater tersebut ke masing-masing. Yang pertama akan saya tunjukkan adalah posisi repeater Bluetooth. Nah, di sini adalah posisi repeater kita diletakkan, yaitu berada di daerah Bluetooth yang memakai, ini adalah posisi tower Bluetooth di ketinggian 120 meter dari permukaan laut. Sedangkan tinggi anteng sekitar 40 meter, berarti ketinggian 160 meter dari permukaan laut. Di sini di sini ketinggiannya, yang ditunjukkan ketinggiannya di sini. Nah, di sini bisa dilihat di sini. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana ke daerah yang tidak bisa dijangkau? Ada aja yang tidak bisa terjangkau oleh repeater, yaitu Parinduan. Sini Parinduan. Bentar. Kita lihat profil ketinggiannya. Di sini profil ketinggian ke daerah Parinduan. Yang sebelah kiri yang ditunjukkan kursor ini adalah posisi. Sedangkan yang kanan, paling kanan adalah posisi repeater Bluetooth. Jadi banyak terhalang oleh ketinggian bukit, sehingga sinyal HT, apalagi menggunakan HT yang cuma 3 watt, itu tidak akan tembus kepada repeater kita. Sama dengan ke daerah Pasongsongan. Kita cek ke daerah Pasongsongan. Nah, ini ke daerah Pasongsongan, kita cek dari repeater Bluetooth ke Pasongsongan. Nah, di sini terhalang oleh dua ketinggian yang menghalangi repeater Bluetooth menembus kepada Pasongsongan. Ini terhalang di sini. Kenapa? Sinyal HT tidak akan tembus ke repeater Bluetooth. Selanjutnya ke daerah Ambuntan. Ke daerah Ambuntan. Nah, di sini bisa nampak ke daerah Ambuntan itu juga terhalang oleh ketinggian. Sekarang ke Dasuk. Nah, juga terhalang ketinggian. Walaupun Dasuk tapi masih ada penghalang. Nah, ini di sini, kehalangan di sini, di daerah sini. Dalam sementara ini repeater Bluetooth kita bisa mencapai jarak kalau ke arah timur itu mulai dari kota, Gapura, terus Dungkek, Batang-Batang masih terjangkau. Ke Manding kalau ke arah utara itu ke arah Manding bisa, ke arah barat Lentang, Ganding, Guluk-Guluk masih bisa. Ke arah barat itu jalur barat itu ke Saronggi, Bruto, nah itu masih terjangkau. Bagaimana ke arah Gili Genteng? Ke arah Gili Genteng kemungkinan insya Allah masih bisa kalau dilihat dari profil ketinggiannya dan jarak dari repeater dengan Gili Genteng. Kalau dilihat di sini, nah ini los, ini laut, ini, nah di sini posisi tower kita, tower Pluto. Nah, sedangkan jaraknya juga
tidak seberapa jauh. Ini bisa di sini dilihat di sini 13,2 km jaraknya hanya itu. Masih jauh Tower Bluto ke Dungkek. Untuk ke pulau-pulau yang lain seperti kemungkinan ke daerah Sapeken, seumpama kita klik Sapeken, ya. Ini memang sangat jauh sekali ke Sapeken, tapi kalau dilihat dari profil ketinggian, kemungkinan masih bisa, cuma harus menggunakan antena pengarah itu, dan menggunakan HT rek atau HT yang lebih pancarannya lebih besar. Kalau ke daerah Masa Lembu itu terhalang oleh ketinggian di daerah Batang-Batang. Mari kita lihat. Nah, di sini ini terhalang oleh ketinggian di daerah Batang-Batang. Walaupun los di laut itu kan, tapi ada penghalang di daerah Batang-Batang. Jaraknya juga jauh, sekitar 180 km dari Buto itu. Ada yang mengusulkan bagaimana tower kita kalau diletakkan di daerah waterpark WPS itu. Mari kita lihat ketinggian di waterpark. Ini daerah waterpark. Kalau di sini bisa dilihat, ini di sini dilihat. Kalau di sini bisa dilihat bahwa ketinggian di daerah WPS hanya sekitar 60 meter dari permukaan laut. Jadi masih lebih tinggi di daerah Bluto. Jadi apabila kita dipasang di tower di daerah WPS, maka banyak yang semula daerah-daerah seperti Bluto, Saronggi, Dungkek, itu kemungkinan akan tidak bisa, apalagi menggunakan HT yang 3 watt, HT yang pancarannya kecil. Jadi banyak, kalau bisa dilihat, profil ketinggian di daerah Sumeneb ini adalah mempunyai banyak lembah dan ketinggian bukit. Karena di daerah Sumeneb tidak, di daerah Madura itu tidak ada gunung. Jadi banyak bukit-bukit yang saling menghalangi. Lain dengan tower-tower BTS handphone, seluler. Mereka membangun tower-tower yang kalau satu kota Sumeneb mungkin kalau di jumlah puluhan. Jadi saling terhubung. Ada yang di kota, ada yang di ketinggian, ada yang di daerah lembah. Jadi masih bisa terhubung. Itu pun ada tempat-tempat tertentu yang masih tidak bisa. Kalau kepunyaan itu menggunakan 2 repeater. Yang pertama ditaruh di daerah Ganding, tower mereka sendiri. Dari Ganding, karena terlalu jauh, itu menggunakan repeater link. Jadi menggunakan 2 repeater. Yang satu diletakkan di Ganding, yang satu diletakkan di daerah. Dan masing-masing itu tidak menggunakan HT. Semua menggunakan pesawat REG dan anten pengarah. Antena pengarah seperti akan saya tunjukkan antena pengarah. Nah, ini adalah bentuk dari antena pengarah. Antena pengarah tujuannya adalah
hanya tertuju pada satu arah. Tertuju pada satu arah. Lain dengan anten yang hanya tunggal. Kalau anten tunggal itu hanya menyebar ke segala arah, tapi anten pengarah hanya tertuju pada suatu tempat. Seperti mungkin kalau di daerah-daerah yang agak jauh, itu bisa menggunakan antena pengarah, sehingga sinyal yang masuk dan keluar akan tertuju ke satu arah. Itu akan lebih memungkinkan untuk masuk ke dalam repeater. Dan semua saya tanyakan ke menggunakan antena pengarah. Antena pengarah. Gunakan dua frekuensi. Untuk frekuensi apapun yang bergerak di daerah kota itu frekuensi UHF di 400 MHz. Terus untuk yang di daerah jauh-jauh di demikian yang kami dapat sampaikan. Semoga menjadi wawasan kita.